perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini ada 3 sebenarnya, yaitu adalah perpindahan kalor melalui zat padat, yaitu namanya konduksi. Perpindahan kalor secara konveksi itu melalui fluida. Dalam hal ini fluida itu ada 2 kemungkinan, yaitu adalah zat cair atau gas. Terus kemudian radiasi, hantaran kalor melalui gelombang elektromagnetik. Jadi dia nggak membutuhkan medium perantara. Kalau untuk konduksi, yang terjadi adalah pada saat kita kasih kalor ke satu sisi, misalkan di sini ada sumber kalor, dan di sini itu ada partikel-partikel daripada zat padat. Partikel daripada zat padat yang paling dekat dengan sumber kalor itu akan bergetar. Jadi ini bergetar, terus kemudian getarannya ini akan ngefek ke tetangga sebelahnya. Dan tetangga sebelahnya juga akan dipengaruhi oleh tetangga sebelahnya lagi, tapi getarannya itu makin lama makin lambat. Jadi sumber daripada atomnya ini, dia nggak berpindah sama sekali. Di posisi paling akhir, posisi yang paling jauh dari sumber kalor, getarannya itu akan melemah, sehingga di sini akan muncul suhu T2 yang dia itu lebih rendah daripada suhu T1. Itu konduksi. Jadi kalornya dipindahkan melalui getaran dari masing-masing benda, ngerembet ke yang lain, makin lama makin melemah. Nah, di sini hantaran kalor namanya adalah P, daya boleh, atau W per T. Ini adalah laju hantaran kalor. Laju hantaran kalor itu dipengaruhi oleh sebentar saya tulis dulu. Dipengaruhi oleh koefisien konduktivitas termal, terus kemudian A itu adalah luas penampangnya, delta T adalah selisih suhu daripada suhu awal sama suhu yang di ujung satunya, D itu adalah panjang daripada hantaran kalornya, jadi ini adalah D-nya. Kalau yang ini itu kalau misalkan kita lihat ini adalah luas penampangnya. Jadi kalau misalkan kita punya kalor yang seperti ini, maka luas penampangnya itu adalah ini. Sementara D-nya itu adalah ketebalannya dia. Ini adalah D-nya. Tapi kalau misalkan sumber kalor itu mengenai sisi sebelah sini, maka A-nya itu adalah yang ini. Ini adalah A-nya. Sementara D-nya itu adalah ini. Jadi kebalikan. Jadi kita harus lihat dulu sumber kalornya itu dari mana. Konveksi yang fluidanya ini itu membawa daripada kalor itu berpindah tempat. Jadi beda. Kalau yang zat padat ini yang partikelnya itu sama sekali nggak pindah tempat, sementara kalau untuk fluida dia pindah tempat. Jadi dia juga dipengaruhi oleh koefisien. Koefisiennya ini tergantung daripada fluidanya siapa, terus kemudian luas penampang, delta T perubahan suhunya berapa. Itu untuk konveksi. Sementara untuk radiasi agak berbeda. P ini adalah daya, W per T sama laju hantaran kalor. Ini tergantung daripada apakah benda itu mudah menyerap panas atau enggak. Jadi E itu nilainya adalah antara 0 sampai 1. E itu adalah emisivitas benda. Ini adalah satu tetapan. Ini adalah luas penampang. Biasanya luas penampangnya itu bentuknya adalah luasan bola. Karena kalau misalkan ada satu benda dengan suhu tertentu, dia mengemisikan daripada kalornya dia itu menurut luasan berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita ada di sini pada jarak tertentu 4 meter dan kita punya mungkin ada satu benda yang lain di sana pada jarak 4 meter, maka dia akan menerima kalor dengan laju hantaran kalor yang sama. Sementara untuk suhunya itu diubah dalam satuan Kelvin. Sekarang kita lihat masing-masing daripada contohnya. Batang baja dan kuningan mempunyai luas dan panjang yang sama. Jadi kalau misalkan kita gambar di sini ada bentuknya, katakanlah kalau misalkan kita gambar dimensi 3 seperti ini. Yang satu adalah baja, yang satu adalah kuningan, mereka disambungin. Kemudian ujung bajanya itu dikasih kalor, nilainya adalah 250 derajat Celcius. Sedangkan ujung kuningannya 100 derajat Celcius. Berarti di sini suhunya itu harusnya antara 250 sampai 100. Karena kalornya itu merambat dari arah baja ke kuningan. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa P-nya baja, laju hantaran kalornya baja itu sama dengan kuningan. W per T-nya juga sama. Jadi W per T, laju hantaran kalor untuk baja itu sama dengan W per T daripada untuk kuningan.
Terus kemudian ada tujuannya mencari tahu suhu antara sambungan. Berarti kita tinggal substitusi K-nya baja dikali sama A-nya itu adalah yang ini A-nya, dikali sama delta T-nya punya baja dan kita nggak tahu itu berapa. Terus kemudian D-nya, dia ngomong panjangnya sama. Berarti kalau misalkan ini adalah D, berarti dari sini ke sini itu juga adalah D. Sama dengan K-nya kuningan dikali sama luas penampang dikali delta T-nya punya kuningan dibagi sama D, beberapa hal kita bisa coret. Terus kemudian kita masukin informasi daripada K kuningan. Berarti ini 2K, ini K, delta T-nya itu adalah dari yang besar dikurangi yang kecil. Karena T kan lebih kecil dari 250, yang ini T dikurangi 100. Nah, kemudian kita bisa ngitung T-nya berapa. Dalam satuan derajat Celcius ya. Pindah ruas berarti 450, jadi kita bisa ketemu T-nya sama dengan 150 derajat Celcius. Kemudian untuk contoh konveksi, di sini tujuannya mau nyari tahu kalor yang dilepaskan oleh tubuh orang. Berarti kita bisa tulis Q per T sama dengan H, koefisien konveksi. Berarti Q-nya, T-nya tinggal dikali silang ya. H dulu saya isi 7 watt per meter persegi Kelvin, satuannya udah benar. A-nya itu dia ngomong luas permukaan tubuhnya itu 2, satuannya nggak usah ditulis mungkin. Terus kemudian perubahan suhunya 32 dikurangi 22 dikali sama waktunya selama 5 menit. Berarti di sini kita ubah ke dalam detik. Nah, ini nanti tinggal ketemu satuannya dalam joule. Kemudian untuk radiasi, dua buah benda dengan luas dan emisivitas sama. Luas itu berarti maksudnya A, emisivitas itu berarti E, memiliki suhu sekian. Ini kita ubah ke Kelvin, berarti 27 ditambah sama 273 berarti adalah 300 Kelvin. Sementara yang ini berarti adalah 600 Kelvin. Maka perbandingan energi radiasi, dia ngomong energi. Di sini kalau misalkan kita tulis laju hantaran kalornya sama dengan E dikali sama konstanta Stefan Boltzmann dikali A dikali sama suhu. Berarti kalau misalkan kita nyari tahu W, tetapan kali A kali T pangkat 4 dikali waktu. Nah, sekarang kita tinggal bandingin yang pertama dan yang kedua, karena dia kan nggak ngomong mau kedua banding pertama atau pertama banding kedua, jadi kita tulisin aja. Yang berbeda itu suhunya, berarti banyak sekali yang kita bisa coret. Ini T2 pangkat 4, ini kita bisa coret, A-nya juga, waktunya juga, berarti kita tinggal membandingkan antara suhunya. Pangkat 4-nya ditaruh di luar ya. Suhunya itu untuk yang pertama adalah 300, yang kedua adalah 600, ini setengah pangkat 4, berarti hasilnya adalah 1/16. Itu yang diminta. Udah, sekarang tinggal latihan ya.